Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iman seseorang terkadang naik, terkadang turun. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa iman seseorang itu terkadang naik, terkadang turun. Dan hal-hal yang mempengaruhi iman seseorang itu adalah amalan-amalan seseorang. Jadi ketika seseorang itu banyak melakukan amal baik, amalan-amalan soleh, maka itu senantiasa akan meningkatkan imannya, gitu kan. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, maka senantiasa itu akan menurunkan iman seseorang, ya. Parameter ketika kapankah kita merasakan iman naik ataupun iman turun, itu sebenarnya bisa dirasakan oleh diri sendiri, gitu kan. Kitalah yang bisa merasakan apakah iman kita sedang naik ataupun iman kita sedang turun, ya. Hanya diri kita yang bisa merasakan, bukan orang lain, ya. Hal yang paling mendasar, hal yang paling bisa dirasakan kapan ketika iman kita naik, itu ketika kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya zikir, ya, nikmatnya melakukan amal saleh, nikmatnya salat malam, salat tahajud. Nah, itu adalah ketika iman kita sedang baik, ketika kondisi iman kita sedang meningkat, ya. Tapi ketika kita merasa malas beribadah, ya, tidak ada kenikmatan dalam salat, tidak ada kenikmatan dalam membaca Al-Quran, malah kita melaksanakan itu dengan malas-malasan, dengan tergesa-gesa. Itu salah satu ukuran pertanda bahwa iman kita sedang turun, ya, iman kita sedang turun. Itu di satu sisi adalah suatu hal yang wajar, ya, ketika seseorang itu imannya naik ataupun imannya turun. Bahkan seorang ustadz pun, seorang yang ahli ilmu pun akan merasakan, gitu kan, suatu ketika dia imannya naik, suatu ketika dia imannya turun. Ya. Tetapi kewajaran itu ada batas-batas kewajaran, gitu kan. Jadi ketika iman seseorang, harusnya seorang tersebut bisa, gitu kan, merasakan kapan dia naik iman, kapan dia sudah merasakan turunnya iman, ya. Seorang yang peduli kan keimanan, dia ketika dia senantiasa merasa imannya merasa turun, dia dengan cepat, gitu kan, kembali meningkatkan imannya, tidak senantiasa mengikuti alur turunnya iman, karena akan menjadi bahaya, gitu kan, ketika senantiasa iman kita terus turun, tidak kita perbaiki, tidak kita tanggulangi, iman itu senantiasa naik kembali, maka senantiasa akan sangat berbahaya, gitu kan, akan sangat berbahaya, gitu kan. Maka dari itu kita sendiri yang bisa merasakan kapan kita sedang naik iman, kapan kita sedang turun iman. Maka ketika kita sudah merasakan iman kita merasa turun, ketika di awal kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat malam, kita sudah istiqomah sholat malam, tetapi akhir-akhir ini mungkin kita hilang kenikmatan itu, bahkan kita meninggalkan sholat malam, bahkan kita meninggalkan hal-hal yang sunnah, baca Al-Quran kita tinggalkan, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah kita tinggalkan, sholat duha dan lain sebagainya kita tinggalkan. Itu pertanda bahwa keimanan kita sedang turun. Maka itu jangan dibiarkan larut begitu saja, maka kita cepat-cepat mencari sebab apa yang menyebabkan iman kita turun tersebut, dan kita cari sebab-sebab yang bisa meningkatkan iman tersebut. Salah satu yang gampang untuk meningkatkan iman tentu adalah muhasabah diri, introspeksi diri, apa yang menyebabkan iman kita turun. Tentu hal yang paling mendasar, hal yang paling utama menyebabkan iman kita turun adalah kemaksiatan kita.
Ya, jadi iman itu senantiasa naik dengan amal soleh, dan iman itu senantiasa turun dengan maksiat. Jadi ketika iman kita turun berarti ada maksiat di situ. Ada hal-hal yang buruk dalam diri kita lakukan, dan kita tidak tobat, dan kita tidak beristighfar kepada Allah. Maka jika itu kita lakukan terus menerus, maka senantiasa iman akan turun, bahkan kita meninggalkan apa yang Allah diawali dengan meninggalkan yang sunnah, bahkan nanti lambat laun akan meninggalkan yang wajibnya. Itu sangat bahaya sekali jika kita tidak langsung tanggulangi, jika kita tidak langsung ambil sikap, ambil langkah untuk kembali meningkatkan iman. Ya, jadi hal yang pertama adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Hal maksiat apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa turun iman kita, bisa kita hilang kenikmatan ibadah, nikmat iman, bisa kita hilang dari amal-amal soleh itu. Ya, maksiat apa yang sudah kita lakukan, kita introspeksi diri, kita muhasabah diri, lalu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius gitu, dengan serius, dengan taubat dan nasuha kan. Kita periksa gitu kan seluruh anggota tubuh kita, dan mulai mata, maksiat apa yang ada dalam mata kita gitu kan. Mungkin melihat kan hal yang maksiat, hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan melihat yang bukan mahram, melihat maksiat, melihat tayangan televisi yang di situ banyak mengumbar aurat, kan kita banyak mengumbar pandangan kita tidak sesuai tempatnya. Kita periksa telinga kita, gitu kan, mungkin mendengar hal yang buruk, gitu kan. Kita periksa mulut kita, gitu kan. Kita periksa, gitu kan, tangan kita, anggota tubuh kita, kaki kita, hati kita, gitu kan. Kita periksa semuanya, gitu kan, dan kita istighfari itu semua. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita serius melakukan itu semua, maka itu akan meningkatkan iman kembali, akan meningkatkan muhasabah, istighfar yang benar, istighfar yang serius, gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah kita perbanyak amal soleh. Tentu memperbanyak amal soleh ini jika tidak diawali dengan istighfar, jika tidak diawali dengan muhasabah diri, itu akan berat, gitu kan. Iman seorang itu tidak bisa dipaksakan, gitu kan. Ketika iman seorang sedang turun, sedang rendah di bawah, maka ketika melakukan amal soleh itu akan terasa berat, akan terasa malas, akan terasa sungguh berat, gitu kan. Melaksanakan sholat sudah berat, bahkan yang wajib pun akan berat, gitu kan. Tapi ketika iman seorang naik, iman seorang ketika sedang di puncak, gitu kan, ya itu akan dengan sendirinya dia melakukan ibadah, bahkan ada kenikmatan di situ. Kuncinya ada kenikmatan dalam sholat, berarti itu kita sedang berada di puncak keimanan. Nah, tadi cara meningkatkan iman kembali tadi dengan muhasabah, istighfar, lalu amal soleh. Ya. Jadi awali dengan istighfar, awali dengan muhasabah. Maka dengan mengawali dengan muhasabah yang benar, istighfar yang benar, kita koreksi diri apa yang salah dalam diri kita, istighfari gitu kan. Maka itu akan memicu diri kita untuk meningkatkan amal soleh, untuk rajin kembali baca Al-Quran, rajin kembali sholat tepat waktu, rajin kembali sholat sunnahnya, tahajudnya, dan lain sebagainya. Dan itulah hal-hal yang bisa meningkatkan kembali iman. Istighfar yang benar, muhasabah yang benar, lalu itu akan memicu kita untuk beramal soleh yang banyak, gitu kan. Nah, itulah ketika kita banyak beramal, itu akan kembali lagi meningkatkan iman kita, itu kan. Terus senantiasa kita jaga amalan kita, senantiasa menjaga amalan, maka itu akan kembali lagi meningkatkan iman, ya. Terus itu kan kita jaga diri kita, jangan sampai kita berbuat maksiat lagi, gitu kan. Kita terus gitu kan, tingkatkan iman sampai benar-benar kita terasa kembali ada kenikmatan dalam menunaikan ibadah salat, ya. Jadi jika seseorang itu benar imannya, berada dia dalam keadaan iman yang baik, maka dasarnya ketika kita melakukan ibadah itu pasti ada kenikmatan. Salat terasa nikmat, sujud terasa nikmat, gitu kan. Jadi ketika seorang itu nikmat, imannya sudah lagi rendah, itu lagi turun, maka salat pun akan tidak terasa nikmat, gitu. Dia salat tetapi tidak ada kenikmatan, terburu-buru, tergesa-gesa. Bahkan ketika salat salam tidak ada zikirnya, tidak ada istighfarnya, itu langsung lantas jalan, gitu kan. Tidak ada zikir, tidak ada doa. Tapi ketika imannya sudah baik, itu kan, salatnya ada nikmat, itu dilakukan dengan tumaninah, dengan pelan-pelan, gitu kan, dengan baca Al-Quran dengan nikmat, dengan pelan-pelan,
Bahkan ketika sudah sholat dia iringi dengan zikir ba'da salat, dengan istighfar dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itulah puncak keimanan gitu kan. Nah, itu lakukan itu ketika sampai kita merasakan kenikmatan iman. Ya, lakukan kita perbaiki iman kita banyak istighfar, banyak muhasabah gitu kan. Kita banyak amal soleh gitu kan. Sampai kita benar-benar merasakan nikmatnya iman. Terasa ketika sholat itu benar-benar nikmat, kita merasa diawasi, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ketika membaca Al-Qur'an itu benar-benar nikmat, benar-benar berada bila kita lagi berhubungan dengan Allah. Ketika kita sujud, kita benar-benar merasa dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Itu kan kita rasakan nikmat itu sampai itu terasa dalam diri kita, gitu kan. Nah, itu ketika itu dirasakan oleh kita, berarti kita berada di puncak keimanan. Nah, itu pertahankan, gitu kan. Ketika itu sudah terasa oleh kita, jangan sampai hilang itu kenikmatan itu. Pertahankan dengan kita senantiasa menjaga diri dari maksiat, jangan sampai bermaksiat, jaga mata, pandangan, mulut, telinga, seluruh anggota tubuh ini jaga. Jangan sampai bermaksiat lagi. Kalau kita bermaksiat lagi, maka senantiasa kenikmatan itu sedikit demi sedikit akan hilang. Sedikit demi sedikit akan hilang, maka kita akan meninggalkan yang sunnah, bahkan khawatirnya akan meninggalkan yang wajib. Maka itu ya, terus perbaharui. Di satu sisi naik turunnya iman itu adalah sesuatu yang wajar, tapi kewajaran itu tidak serta-merta kita cuek atau kita mengikuti alur sehingga kita turun, maka suatu hal yang berbahaya kan terjadi gitu kan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, itulah bagaimana cara meningkatkan keimanan agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga iman kita agar selalu istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Senantiasa kita bisa stabil dalam iman kita, tidak turun begitu jauh. Ketika kita merasa ada penurunan iman, kita cepat-cepat gitu kan. Kita cepat-cepat melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kembali iman. Ketika kita sudah berada di puncak keimanan, kenikmatan iman kita sudah rasakan, kenikmatan sholat malam, kenikmatan sholat tahajud kita sudah rasakan, pertahankan itu gitu kan. Nah, ketika seorang itu istiqomah sholat malam gitu kan, sholat malam dia istiqomah, dia ada kenikmatan, tetapi lambat laun dia hilang kenikmatan itu, bahkan dia tinggalkan sholat malam, berarti ada dosa di situ, ada maksiat. Muhasabah, istighfar gitu kan, sampai dia kembali lagi mudah dalam melakukan sholat malam, dia begitu nikmat dalam sholat malam. Pertahankan itu kalau sudah dia rasakan. Nah, jadi jika seorang itu sudah benar istighfarnya, benar tobatnya, benar muhasabahnya, pasti dia akan mudah melaksanakan sholat malam. Dia pasti akan mudah melaksanakan amalan-amalan soleh lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi semua yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.